Potong pakai saya sampai pas-pasnya apa langsung awal dari langsung berapa ya? Langsung antara itu berapa ya? Langsung monggo saya bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Nuriyati SPD selaku Kepala SD Negeri 1 Samborejo, SD Negeri Samborejo 1 Kecamatan Gondang, Bapak Ibu guru yang sangat saya cintai, ya. Pertama-tama telah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena taufik hidayah dan inayahnya lah kita dapat hadir di dalam ruangan ini di Dream Class dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya berterima kasih karena Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk hadir di siang hari ini. Keduanya salawat serta salam semoga tak tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin. Buat selanjutnya langsung saja, ini seperti yang kemarin di grup saya sampaikan kepada Bapak Ibu, yang harusnya seminar ini saya adakan di pukul 11.30, ini maju di pukul 10. Alhamdulillah molor sedikit tidak apa-apa, ini jam Indonesia, ya. Ini insya Allah nanti berjalan selama waktu 6 menit. Dan ini nanti ada beberapa materi-materi yang saya dapatkan ketika pendidikan calon guru pendidikan di angkatan 9. Mungkin Bapak Ibu guru yang hari ini daftar, karena nanti pendaftaran ditutup di tanggal 27, nanti juga akan menghadapi dengan materi-materi seperti ini. Nah, alhamdulillah saya sudah sampai materi di modul 1.4, di mana materi ini berfokus pada budaya positif. Yang insya Allah budaya positif ini kalau saya amati sudah ada di sekolah kita ini. Jadi banyak budaya-budaya positif yang sudah kita jalankan, tapi mungkin kita nggak tahu kalau itu termasuk dalam budaya positif yang ada di dalam modul 1.4 ini. Oke, langsung saja. Pada siang hari ini saya akan memaparkan tentang modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah, karena ini bentuknya video bukan PPT, jadi ini juga perlu saya tekan-tekan di, nah seperti ini. Oke, nanti ada 6 materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Ini nanti bentuknya seperti teori-teori dari para ilmuwan tentang bagaimana sih disiplin positif itu dan kebajikan universal itu seperti apa. Terus yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, ini mungkin hal yang baru karena saya juga ketika membaca modul 1.4a, 4.2 ini juga merupakan hal yang baru. Terus yang ketiga keyakinan kelas. Nah, ini juga hal yang baru. Terus kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya ada restitusi 5 posisi kontrol, dan yang terakhir restitusi atau segitiga restitusi. Baik. Sebelumnya kita mulai dulu. Nah, ini yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Baik. Yang pertama adalah disiplin positif dan kebajikan universal adalah dari kontrol dari Dr. William Glasser. Biasanya ini ketika kita membaca teori itu terkadang ada terbersih di pikiran kita. Teori itu terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan di lapangan. Akan tetapi teori itu penting sebagai apa? Sebagai penunjang kita bahwasanya kita melakukan suatu hal itu ada patokannya. Nah, walaupun terkadang kondisi di lapangan jauh berbeda. Baik, yang pertama ini adalah ilusi guru itu mengontrol murid. Ya, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ya, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak sesuai. Makanya ada yang mengatakan ada hak dan kewajiban.
Ya, ada hak dan kewajiban. Hak kita itu terkadang terhalang oleh kewajiban orang lain. Guru berhak untuk memberi pelajaran, anak-anak berhak untuk menerima pelajaran. Ya, dan guru berhak memberikan, anak-anak berhak menerima. Nah, ada hak, ada kewajiban. Kewajiban guru memberikan pelajaran, sebagai hak anak menerima pelajaran. Jadi seperti itu. Terus yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Teori yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, ini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif, dan ini nanti yang berusaha kita hilangkan. Terus yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Ya, selanjutnya. Nah, ini mungkin agak sedikit membosankan karena masih berkutat pada teori-teori. Ya. Selanjutnya adalah bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol menurut Stephen R. Covey. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stephen R. Covey, Principles of Leadership 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, ini kita masuk ke ketiga. Kali kita sampaikan kepada anak murid kita bahwasanya kita harus disiplin itu seperti apa. Nah, kebanyakan guru itu sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin. Ya, kita berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan. Bagaimana dengan Bapak Ibu Guru? Apakah Anda memiliki pendapat yang sama? Nah, ini nanti kita jawab sama-sama. Oke, selanjutnya, nah ini adalah makna kata disiplin. Nah, itu tadi paradigma yang kita bangun dan kita lagi. Jadi kita berharap anak itu disiplin. Disiplin itu apa? Nah, ini disiplin menurut Ki Hajar Dewantara. Disiplin adalah di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana merdeka. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara. Ya, selanjutnya. Nah, ini makna kata disiplin. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, tadi kan merdeka dan disiplin. Mahardika ikut jarulnya, nora melepasin pamrih, nyeng ugo kuat kuwoso aman diri piyonggo. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, ini yang sudah saya rasakan di lembaga kita. Jadi yang pertama mendisiplinkan diri sendiri sebelum mendisiplinkan orang lain. Jadi membuat diri sendiri disiplin, setelah itu baru kita keluarkan kepada anak-anak didik kita. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kebajikan universal berarti nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya.
Nilai-nilai ini merupakan paling besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Jadi kebijakan universal ini adalah kebajikan universal. Ini adalah kebajikan yang sifatnya seluruh orang setuju bahwasanya itu baik. Contoh, memberi itu baik, dan semua orang entah itu pinter ataupun kurang itu pasti akan mengatakan memberi itu baik. Senyum itu ibadah, seperti itu. Senyum itu juga hal yang baik. Itu juga merupakan kebajikan secara universal, kebajikan di mana semua orang setuju akan hal itu. Selanjutnya, ya, ini kita masih di poin 1.4. Nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi. Nah, ini yang selama ini yang kita pelajari mungkin baru satu, yaitu nomor 1 itu ada profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang sering kali kita sampaikan kepada murid-murid kita. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ini jelas. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. 4, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan keenam, kreatif. Yang kedua, dari IPO, Primary Youth Program, PYP. Yang pertama ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Ya. Yang ketiga ada 9 pilar karakter. Ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, kepemimpinan baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Yang paling ringkas sepertinya yang profil pelajar Pancasila, cuma 6 poin. Nah, ada lagi yang ini, petunjuk sumber hidup dan keterampilan hidup, ini paling banyak. Ini ada keterampilan hidup dan ada petunjuk hidup. Keterampilan hidup ini dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini seperti memberikan apa yang kita miliki. Makanya ada namanya dari ikhlas. Cuma di sini saya lihat tidak ada satupun ada kata-kata ikhlas di dalamnya. Tak cari kok gak ada yang ikhlas. Padahal ikhlas itu penting. Nah, tapi nggak ada. Terus petunjuk hidup, ada peduli, ada penalaran, bekerja sama, keberanian, pengetahuan, usaha, kewirausahaan, fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, persahabatan. Ya. Terus yang kelima, the 7 essential virtues. Ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, keadilan. Nah, ini yang terakhir, the Virtus Project atau proyek nilai-nilai kebajikan. Ini juga kita cari. Ikhlas itu nggak ada. Mungkin ada saya yang kurang perhatikan atau gimana. Ada nggak kira-kira kata-kata ikhlas di sini? Nggak ada ya. Padahal saya yakin Bapak Ibu guru semua di sini yang sudah kita lakukan ikhlas lillahi ta'ala. Gitu kan? Alhamdulillah. Ikhlas lillahi ta'ala. Karena orang-orang tidak ikhlas itu janggal. Orang tidak ikhlas itu janggal. Karena apa? Semua kita miliki adalah milik Tuhan. Kenapa kok diminta orang lain kita ikhlas? Orang duit. Jadi orang yang ikhlas itu janggal. Ya. Selanjutnya, jalan. Kita masuk ke teori yang 2. Ini ada 6. Ini satu. Kita masih yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Ini yang nanti akan masuk kepada fokus utama kita. Nah, nanti juga ada tugas, ini sudah saya set note. Nanti Bapak Ibu sudah belajarkan ya. Nah, nanti note. Saya ingin tahu tentang pemikiran-pemikiran apa yang ada pada Bapak Ibu guru semuanya. Oke, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang pertama, motivasi perilaku manusia. Ya, Ferguson dalam bukunya Restriction School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ini manusia secara umum. Mungkin kita juga memiliki 3 motivasi ini. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini jelas, kita semua pasti menghindari sebuah ketidaknyamanan. Nek nyaman mending ngalah, ya kan? Bahkan untuk memilih pasangan pun kita butuh yang
nyaman. Nek gak nyaman ijo. Ya, ya. Yang kedua adalah untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, untuk mendapat imbalan juga seringkali kita lakukan. Kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Kita bekerja untuk mendapat gaji misalkan. Ya, seperti itu. Karena untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mereka menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, yang ini adalah jadi seseorang itu, tapi motivasi perilakunya adalah sendiri. Halo. Nah, dan kita itu memiliki sifat plagiat. Jadi kita ingin menjadi seorang siapa? Misalkan kita mengenali seorang tokoh yang menurut kita itu sangat baik, biasanya akan timbul motivasi kita untuk menjadi sosok tersebut, entah dari mulai tingkah lakunya, paras wajahnya, dan sebagainya. Ini adalah motivasi yang ada pada perilaku manusia pada umumnya. Nah, sekarang kita masuk pada pertanyaan. Nah, ini sudah slide lock, ya. Ini ada pertanyaan reflektif. Nah, kita coba berpikir sedikit aja, tidak usah banyak-banyak. Ya, ada pertanyaan. Pertanyaan berikutnya, Iva itu kurang menguasai pelajaran matematika, ya. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Nah, pada saat guru matematikanya, Pak Seno namanya, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup. Ini pas ditaruh gugup. Nah, tepan bingung. Dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Nah, gugup, ya kayak berubah biasanya, yang tadi cepat. Serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Nah, ya. Terus seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Bisa kita bayangkan, gugup, tasnya cepat atau jengkeran bingung. Nah, Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Itu sopan atau enggak kira-kira menunjuk hidung? Kurang ya kayaknya ya. Tinggi orangnya. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Jawablah kedua pertanyaan ini dan berilah minimal 2 tanggapan terhadap jawaban Anda. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Kalau setuju kenapa? Kalau tidak kenapa? Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Silakan. Ulangi. Oke. Sudah berapa? Tak ulangi. Ya, ini posisikan diri kita sebagai pengawasi. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar. Ya, pada saat guru matematikanya masuk dan menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup, mari jangan ngomong, ya. Dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Nah, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa dan malahan minta Iva untuk maju di depan dan berdiri. Wes bingung, gugup, jadi kok maju. Ya, dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidung. Nah, kok ini tekan bingung. Nah, karena tidak bisa menjawab pertanyaan,
Pak Seno kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas. Tanggapan panjenengan bagaimana? Yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno tersebut? Bocah wis gak iso, bocah bingung ditunjuk, ya toh, diguyur kancane dibenae, dan dipencet dikon maju cek dikon demek irone yang ngarep kelas. Ini setuju apa enggak? Kalau setuju kenapa? Kalau tidak kenapa? Nah, bebas sih, jawaban bebas. Tidak akan ada yang mengoreksi. Kenapa? Banyak nggak bisa. Ini saya bawa banyak. Nah, saya bawa banyak. Nah, tenang, pulpen saya ada. Nah, silakan dipilih yang mana. Ya. Jadi Iva ditunjuk gurunya, nggak bisa jawab, gagap, bingung, ya. Di guru kancane, duduk mulai karo gurune, baru gue dikon maju aja. Wes bingung di guru kancane, juk dikon maju, dihukum dikon demek, irongnya nang arep kelas. Nah, itu tak Bapak Ibu gimana? Setuju atau tidak? Terus kenapa? Pokoknya juga. Nah. Ya, nomor 2 juga. Versi nomor 2, menurut Anda, menurut Bapak Ibu semuanya, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Nanti baru kita bahas hukuman seperti apa, konsekuensi seperti apa. Jadi tindakan yang diambil Pak Seno, Iva nggak bisa jawab, diguyurkan kancane, dikon maju ya, itu termasuk konsekuensi atau termasuk hukuman. Nah, dan mengapa? Pengapaannya itu loh Mari. Atau mungkin ada Bapak Ibu guru yang mau menjawab secara langsung. Pak Yudi, saya memperhatikan Pak Yudi dari tadi saya keren gitu masih Pak Yudi. Gimana? Vita, ada pendapatnya mungkin? Bu ini? Bu Erna, ada tanggapan? Langsung klik, kesusahan nulis, langsung klik aja. Ayo. Ada sisi negatif positifnya, jawab setuju bisa, jawab tidak setuju nggak bisa. Iya. Iya makanya. Enggak kan? Di sini tetap. Jawab saja ya. Jawab saja. Kalau nomor 1 itu, kalau kita jawabnya setuju, gitu ya. Setuju itu melatih anak. Kalau kita jawab setuju, itu melatih anak, mentalnya anak itu biar jadi kuat. Oh gini ya rasanya ditertawakan, seperti itu. Tapi kalau kita jawabnya tidak setuju, itu karena sikapnya Pak Seno itu yang terlalu yang tidak memikirkan dampak negatifnya gitu. Tapi bisa juga dibuat setuju gitu loh. Makanya saya bingung, saya jawab setuju apa tidak setuju gitu loh. Dua-duanya saya setuju, ya setuju, ya tidak setuju gitu maksudnya. Gitu. Jadi ada plus minusnya. Tindakan Pak Seno itu ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Seperti itu Pak. Untuk yang nomor 2 itu Hukuman atau konsekuensi? itu bukan sebuah hukuman. Nah menurut saya ya. Kan itu menurut saya. Itu kan menurut Anda ya. Enggak apa-apa. Jadi kalau menurut saya itu bukan sebuah hukuman. Intinya yang dilakukan oleh Pak Seno itu untuk melatih mentalnya si anak itu tadi. Nah, tapi kan berawal dari dia yang nggak suka matematika. Mungkin Pak Seno mau memperlakukan si Iva itu biar bagaimana caranya biar dia itu suka sama matematika. Mungkin seperti itu. Karena saya berita bukan Pak Seno. Terima kasih. Terima kasih untuk berita. Kita kan guru SD itu harus riang gembira. Nah, setiap apapun harus ada tepuk tangannya. Nah, iya, jadi ini hanya sebatas pertanyaan reflektif. Jadi Bapak Ibu guru
bebas mau seperti apa, tidak ada jawaban yang salah, ya. Dan nanti tidak ada lah. Kita ini kurikulum merdeka, ya. Oke, selanjutnya, oke, ini ada konsep dan restitusi. Tadi pertanyakan hukuman atau konsekuensi. Nah, ini kita bahas. Perbedaannya apa antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Yang pertama hukuman, ya, disiplin dalam bentuk hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah, ya, dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Ini namanya hukuman. Misalkan bocah tekone keri, kok tekone keri, lari ke lapangan, berlari ke lapangan, balik. Karena nggak tahu hukumannya apa. Besok ada ketinggalan lagi, ketinggalan, ngepel. Nah, itu arah. Jadi anak ketika dia tahu salah, dia tidak tahu harus seperti apa. Tinggal menunggu hukuman yang mereka dapatkan nanti. Ya, itu namanya hukuman, searah, ya, satu arah. Yang kedua ada namanya konsekuensi, ya, konsekuensi. Di situ dalam bentuk konsekuensi sudah berencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, konsekuensi ini ada sebab, ada akibat. Misalkan ada anak yang agak usil, berkomunikasi di suatu trek. Kalau kita suruh setelah menyobek kita ke lapangan, itu namanya hukuman. Tapi kalau kita suruh untuk mengganti bukunya dia sobek, itu namanya konsekuensi. Karena sudah berbuat harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Nah, itu namanya konsekuensi. Jadi ada hubungannya. Tapi kalau hukuman itu tidak ada hubungannya biasanya. Nah, terus yang ketiga, ini yang nanti kita terapkan. Yang ketiga itu namanya restitusi, ya. Untuk hukuman dan konsekuensi ini, walaupun yang konsekuensi ini sudah diketahui, akan tetapi masih kurang efektif dalam dalam berbudaya positif terhadap antara guru dan anak. Yang ketiga adalah restitusi. Disiplin dalam bentuk restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nanti di akhir nanti akan saya tampilkan. Ini kemarin saya sempat buat video dengan anak-anak. Yang kemarin ada 4 anak itu, saya ambil 2 itu. Nah, itu tentang restitusi. Jadi kalau restitusi ini lebih ke anak disuruh mikir sendiri. Misalkan anak itu ketinggalan telat masuk kelasnya telat. Nah, kita nanti akan panggil dan ditanya kenapa kok telat. Nah, setelah telat kita panggil kenapa kok telat, nanti kita carikan kira-kira kamu bisa nggak telat seperti apa. Nanti ada di akhir nanti. Jadi restitusi itu lebih kepada komunikasi dua arah, dari guru dan dari murid sama-sama mencari titik tengah. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini sama mereka ini. Ini dari motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kelihatan bukan? Mereka tahu. Ya. Oke. Kalau hukuman itu identitasnya beda. Identitas gagal. Kalau identitas sukses itu adalah disiplin yang konsekuensi atau restitusi. Karena hukuman itu tidak akan ngefek kepada anak. Anak hanya akan membuat anak menjadi takut. Bahkan kalau kita misalkan ditilang polisi, itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Gambusin, anak operasi, kecelakaan polisi, ketilang, kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, karena sudah ada aturan yang jelas. Gambusin, kena ditilang. Kalau hukuman, ya, gambusin, kecelakaan polisi, gambusin sampai tidak lari, kampus anak itu hukuman namanya, karena tidak ada hubungannya dengan SIM. Jadi seperti itu. Nah, hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, dan restitusi itu merupakan pilihan.
dia paling atas, ya. Selanjutnya, nah ini juga ada lagi, ini juga hal yang baru kemarin saya dapatkan, dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan itu juga bisa menjadi hukuman bagi anak, ya. Al-Fuqaha Paris Bureau 1993 wawancara ISCD Intellectual Competence Maret 1995 mengemukakan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang untuk menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi semakin kita memberi, itu sebenarnya akan merusak mental anak. Contoh yang paling gampang gini, kalau kita sering memberi seseorang, kalau sesekali, 2 kali, mungkin orang yang kita beri akan berterima kasih. Tapi kalau saking grotingnya KI, akhirnya orang tersebut akan hilang rasa terima kasihnya. Biasa di KI, akhirnya sudah hilang rasa terima kasihnya. Dan suatu ketika kita tidak memberikan sesuatu, maka orang itu akan komplain. Biasanya KI kok saya tidak tahu KI, medit. Iya benar. Nah ini masuk dalam situ. Makanya ada orang memberi itu juga, iya ya, kegelikan kadang ya bapak sekali banyak kayak tidak medit. Ratanya KI padahal jadinya uang gue kudu sing loman. Nah itu pilihan. Itu pilihan. Termasuk anak itu semakin sering kita kasih penghargaan, semakin sering kita kasih penghargaan, itu kalau menurut teori ini itu juga akan menghancurkan potensi untuk anak untuk berkembang. Nah, jadi penghargaan itu menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Selanjutnya, nah ini ada lagi banyak nih. Dihukum oleh penghargaan. Yang pertama ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ya, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Aku tukono iki, kok tak kai iki. Biasa seperti itu. Nah, kamu kerjakan ini, nanti bapak kasih ini. Itu apa namanya, pengaruh jangka pendek terhadap anak. Jadi penghargaan efektif jika menginginkan dalam jangka pendek, maka anak itu akan melakukan karena untuk jangka pendek. Tapi untuk jangka panjang kurang efektif. Saya kasih soal, silakan kerjakan. Siapa yang bisa mengerjakan, saya kasih nilai 100. Pasti anak-anak akan mengerjakan langsung. Karena itu untuk jangka pendek, tapi untuk jangka panjangnya akan seperti tadi, akan rusak anak. Jadi anak itu akan arep mendapat sesuatu apabila mengerjakan sesuatu. Nah, di dunia pendidikan ini kurang tepat seperti itu. Walaupun terkadang ada beberapa hal yang memang harus kita lakukan. Penghargaan tidak harus dengan bentuk materi, bisa apresiasi. Pinter aja tidak tepuk tangan, dengan jempol, pinter, itu juga termasuk penghargaan. Yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dirinya sendiri. Selanjutnya, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapat penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Saking belakangnya gail, akhirnya sudah hal yang biasa. Terus yang kedua, penghargaan tidak efektif. Ya, suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapat penghargaan yang diinginkan. Ini seperti yang saya contohkan. Kalau melakukan ini, maka akan mendapatkan ini. Nah, seperti itu. Yang kedua, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Ya, serta kemungkinan lain kali saya berusaha sekeras sebelumnya. Kalau sekarang sudah dikasih penghargaan, mengerjakan di papan tulis, yang bisa mengerjakan saya kasih ini. Besok lagi kita sering mengerjakan tapi tidak ada dealnya, maka anak cenderung tidak mau mengerjakan. Dengan itu dia saiki orang. Nah, begitu. Selanjutnya, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Jadi terus kadang berpikir dia sesuatu harus continue. Besar itu tiga bocor-bocor gerung mesti. Lah iya dia nanya nih dia saya juga rasa. Nah ini jangka panjangnya akan berdampak seperti itu. Memang ketika jangka pendek dia akan bagus, anak akan berusaha. Tapi untuk keterlanjutannya maka mereka akan males.
karena sudah nih hadiah mana biasanya. Dan yang selanjutnya, orang yang berusaha berhenti merokok, nah dia kedua. Atau orang yang berusaha diet menguruskan badan, wah ngarepku. Bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Saya biasa rokok tak kayak dulu sama ini. Nah, sesoknya, gak rokok tak kayak dulu sama ini. Ketika rokok kamu 5 kali, boleh-boleh yang kayak terus sudah terus. Sekali ketika balik rokok mana, rokok enak. Seperti itu. Jadi penghargaan yang sifatnya untuk jangka pendek efektif, tapi untuk jangka panjang sangat tidak efektif. Makanya perlombaan pun kan tidak diadakan setiap hari. Ada eventnya entah setahun sekali, 2 tahun sekali, karena itu jangka pendek. Nah dia bentuk bosan sehingga bentuk perlombaan. Nah, terus penghargaan merusak hubungan. Ya, ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian mereka tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Nah inilah salah satu alasan kenapa terkadang anak-anak kita yang pintar di kelas, yang kita tahu anak itu cerdas, ketika kita suruh untuk menjawab pertanyaan dia enggak. Karena apa? Waktu beci kancane, yo pas pintar kowe wae. Seperti itu. Nah itu salah satu efek daripada penghargaan, walaupun sebenarnya anak itu pintar. Yang kedua, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada muridnya, besar kemungkinan murid bermotivasinya hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Wes belum digeni, akhirnya iya, dikatakan diinformasikan apapun iya, tandanya terus mana pak? Karena apa? Sering dikasih penghargaan, baik material atau entah itu verbal atau non verbal. Selanjutnya penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan pasangan. Nah ini jelas. Dan selanjutnya mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Nah ini juga salah satu alasan biasanya kalau murid yang kurang, yang kemampuan penangkapan informasinya kurang, itu harus besar dari usah bulan-bulan bukan maju ke belum. Mesti mencit biasanya cakai, aku semeneng lain. Ini akan menjatuhkan mental anak-anak yang kurang dalam hal menangkap informasinya. Selanjutnya, nanti pakai lagi. Penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, terus penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas. Nah, selanjutnya, wakil kemarin. Penghargaan itu menghukum. Nah, penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Ini otomatis sekolah bocah guru kancak tahu oleh itu. Terus motivasi dalam diri atau intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pejah di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan yang baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Ini motivasi di dalam diri. Terus selanjutnya penghargaan mematikan kreativitas. Jadi anak-anak itu akan berhenti kreasi. Mereka hanya menunggu perintah dari kita. Karena kalau kita tidak memerintahkan, mereka menganggap itu tidak ada hadiahnya. Wes kadung tuman. Nah, masuk kita ke keyakinan kelas. Ini yang kemarin sudah saya buat. Nah, keyakinan kelas. Oke. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Selanjutnya, oke. Ini dapat menciptakan program kebajikan. Yang pertama lewat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Yang kedua tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Anda. Curah pendapat dalam kelompok. Yang ketiga, sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama.
bahas kembali dalam kelompok utama. Ini nanti untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Dan buatlah poster atau muat di sosial media keyakinan kelas sekolah atau kelas A. Oke, selanjutnya. Nah, keyakinan kelas. Jadi yang kita butuh peraturan kelas. Yang selama ini juga kemarin juga baru saya dapatkan, ternyata peraturan kelas itu masih bersifat searah. Peraturan itu yang membuat guru tanpa berkomunikasi dengan murid apa nanti harus dilakukan. Yang pertama adalah keyakinan di kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rigid dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, jadi pernyataan yang umum, tidak khusus. Beda dengan peraturan. Kalau peraturan biasanya tidak boleh ini, tidak boleh itu, harus seperti ini. Tapi kalau keyakinan kelas itu sifatnya lebih ke umum. Terus pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibentuk dalam bentuk positif. Jadi ada namanya kalimat positif, ada negatif. Kalimat negatif itu tidak, jangan, itu kalimat negatif. Kalau kalimat positif itu kalimat yang baik-baik, misalkan datang tepat waktu. Nah, kalimat negatifnya bagaimana? Tidak boleh datang telat, itu negatif. Ya, jadi kita diupayakan untuk memberikan masukan-masukan atau kalimat-kalimat yang positif terhadap anak, karena itu akan menjadi keyakinan di dalam diri anak tersebut. Terus keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jangan kalau sesuatu yang tidak dapat diterapkan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan suatu waktu. Oke, selanjutnya. Nah, ini prosedur pembuatan keyakinan kelas. Jadi yang pertama, mempersilahkan untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Nah, coba kita sekarang bikin peraturan kelas, keyakinan kelas. Kira-kira satu orang satu aja, satu orang satu. Kita kelas tegar yang menentukan kita. Ya. Nanti itu ditanya di mejanya masing-masing. Kita coba buat keyakinan apa yang kita terapkan di dalam kelas. Misalkan kan ada kalimat negatif, ada kalimat positif. Kalimat negatifnya tidak boleh datang telat. Kalimat positifnya datang tepat waktu. Yang kita gunakan adalah kalimat positifnya, yaitu datang tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya. Jadi kalimat-kalimat yang kita gunakan adalah kalimat-kalimat yang bernada positif, bukan kalimat yang melarang, tapi kalimat menganjurkan. Ya, berteman dengan baik. Satu saja coba saya ingin tahu. Baik guru, silakan satu saja. Terus saling tolong menolong, misalkan menghormati sesama, itu juga termasuk keyakinan kelas yang bernada positif. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan. Nah, nanti saya rekap jadi satu. Nah, itu mungkin akan saya gunakan bocor akan di kelasnya masing-masing. Tak beri masuk. Ini usulan dari bapak, ibu guru semuanya. Ya. Terus kalimat negatif jangan berlalu di kelas atau koridor. Kalimat positif berjalan di kelas. Tinjau kembali, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Terus setelah keyakinan selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang. Dan keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat. Sudah? Hah? Ya, yang positif. Beda saja itu nggak apa-apa. Nanti kita review jadi kalimat positif. Saya ingin tahu keyakinan kelas apa yang Bapak Ibu tulis. Gak oleh tukaran, itu nggak boleh, karena itu merupakan kalimat negatif. Nah, lawannya apa? Gak berantem dengan temannya, berarti harus apa? Bersikap baik, mau tolong menolong, saling menghargai, itu termasuk kalimat-kalimat positif.
membersikap koas, nah, bersikap santun. Sudah? Tak lihat. Belum, Bapak. Nah, memperhatikan guru yang menjelaskan, jelas. Memperhatikan penjelasan guru. Satu betul. Oke. Mengajarkan dan melatih sikap bertanggung jawab. Bagus. Bersikap saling rukun dengan teman baik laki-laki maupun perempuan. Berbicara sopan dan santun. Saling membantu sesama teman. Bagus. Jangan mencontek. Jangan mencontek itu kira-kira kalimat positif atau negatif? Negatif. Alhamdulillah. Aku seneng. Berarti jenengan semua sudah paham yang saya sampaikan. Aku khawatir benar-benar positif dari pengaruhnya. Oke, lanjut ya. Nah, aku khawatir sih. Oke, satu itu negatif. Ngopi bukan alasan untuk tidak masuk. Betul nih. Ya, jangan lupa ngopi ketika jam istirahat misalkan. Tapi jangan tuh termasuk kalimat negatif. Nah, karena sebenarnya ngopi jam istirahat termasuk kalimat positif. Nggak ngantuk pas jam kedua, karena jam kedua itu jam siang. Jam siang biasanya ngantuk. Nah, di provinsi kan nggak ngantuk. Masuk. Ini adalah ada tabel dan tabel. Kita nggak bisa fokus. Ya, itu ada tabel dan tabel Y. Itu yang tabel tampak seperti dan tidak tampak seperti. Itu keyakinan kelas. Dan ada tabel Y, itu terdengar, terlihat dan berperilaku. Nah, coba yang ini terdengar. Ini yang kita dengarkan seperti apa, yang terlihat seperti apa, dan perilakunya seperti apa. Yang terdengar, satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi, belum saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Ini yang kita dengar, yang dibicarakan. Terus yang terlihat, berarti kata dia berempati terhadap perasaan orang lain. Nah, berempati ini banyak indikatornya, ya. Terus kedua, memegang baik benda milik orang lain hanya dengan izinnya. Nah, apa nilai kontribusi. Yang ketiga, mendengarkan dengan seksama, seperti yang Bapak Ibu laksanakan hari ini, mendengarkan saya yang berbicara di depan ini dengan seksama. Senantiasa berbuat baik dan berbagi. Nah, itu yang terlihat. Terus berperilakunya tersenyum ramah. Nah, seperti senyum Bapak Ibu dan senyum saya sekarang. Proporsionis. Ya. Terus memberikan salam hormat, berjabat tangan, meletakkan tangan di dada, saling. Nah, ada yang di dada, ada yang tubuh seperti ini. Terus memberikan ruang bekerja dan postur tubuh yang tenang. Ya, postur tubuh yang tenang. Terus yang tabel-tabelnya, ya, itu ada hormat, tampak seperti dan tidak tampak seperti, datang tepat waktu, sering hadir terlambat, itu lawan katanya. Terus menyapa teman dan guru setiap hari, tak acuh kepada teman dan guru itu hormatnya. Yang kedua, dalam bekerja, ada tekun bekerja dan menyimak guru, ada yang tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Terus yang ketiga, rasa diterima dan dimiliki yang paling bawah itu melibatkan semua anggota kelompok yang tidak tampaknya itu mengucilkan satu teman kita. Nah, ini tabel C. Yang ini lawannya, jadi kiri yang tampak sepertinya positifnya, yang ini adalah negatifnya.
karena prioritasnya nggak kelihatan. Itu kelihatan loh padahal. Oke, lanjut. Nah, keyakinan kelas. Nah, ini ada tugas guru dan tugas murid. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas yang kedua. Tugas guru mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan kelas atau sekolah, menjalankan keyakinan kelas, peduli terhadap semua murid. Ini adalah kewajiban guru. Barang wajib, tugas, kewajiban itu adalah guru wakil dosa. Nek dosa berarti melakukan rokok. Jadi guru mengaji menunggu, jadi guru sabar, guru dia, ya. Nah, tugas murid adalah belajar. Padahal belajar itu juga merupakan tugas guru. Sebelum mengatur kita belajar dulu otomatis. Raiso orang ngajar sebelum orang belajar saya. Tugas murid belajar mencoba menghasilkan yang terbaik dari diri, bertanya jika tidak paham, mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan kelas, mendengarkan dan memeriksa tugas kembali sebelum dikumpulkan. Nah, guru tugasnya bukan, atau tadi tugasnya itu adalah itu, terus yang bawah itu bukan menyakiti atau disakiti, bukan memaksa kamu untuk belajar. Guru tidak boleh memaksa kamu untuk belajar. Merapikan barang-barang murid itu juga bukan tugas guru. Menyiapkan barang makanan atau barang-barang alat tulis itu juga bukan tugas guru. Terus guru tugasnya juga bukan menyakiti atau disakiti, mengeluh, merusak barang pribadi atau orang lain, melakukan tugas guru dan memutuskan untuk teman kamu. Nah, pada pendalaman keyakinan kelas, maka murid-murid dapat belajar berdiskusi tentang tanggung jawab dan hak masing-masing warga kelas, yaitu apa tugas guru dan bukan tugas guru, serta apa tugas murid atau bukan tugas murid. Nah, dan yang kemarin saya buat ini contoh keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu berbeda banyak beberapa aturan tadi. Keyakinan kelas itu sedikit tapi mudah diingat dan semuanya kalimat positif. Contoh ini yang pertama, ini kemarin saya buat di kelas 5. Ya, hadir tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ini saya yakin semua sudah kita lakukan dan semua sudah berjalan di kelas kita masing-masing. Menjaga kebersihan kelas dan sekolah, bersikap jujur, saling menolong, menghormati dan menyayangi, dan belajar dengan sungguh. Dan saya buat berdasarkan apa yang sudah kita lakukan bersama. Dan saya yakin semua kelas kita sudah melakukan semua hal ini. Makanya saya buat sebagai keyakinan kelas. Selanjutnya, nah, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini adalah kebutuhan dasar, ini kebutuhan dasar kita. Jadi kita sebagai manusia pasti memiliki 5 kebutuhan ini. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, jelas kebutuhan survival. Yang kedua, kebutuhan merasa diterima. Jadi makanya ada teori mengatakan seperti ini. Seseorang itu akan jatuh mentalnya apabila satu, dia didiamkan oleh orang yang dia percayai sebelumnya. Uang dimengi, kudu rasanya luar biasa. Karena apa? Itu masuk ke dalam kebutuhan yang kedua, kebutuhan merasa diterima. Dia akan merasa bingung. Biasanya orang dimengi bingung, kebutuhan kau menang aku. Dia akan mengolah perasaan sendiri. Dia akan rusak dengan itu. Dia aku atau tidak? Aku diulang. Tiga kebutuhan akan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Semua orang perlu senangan, perlu healing. Dan kebutuhan akan kekuasaan, entah itu dalam lingkup besar atau lingkup kecil. Karena ketika kita di kelas, kita berkuasa atas murid kita. Ya, kita berkuasa. Kita memegang kendali, kita memegang komando atas murid-murid. Gimana mobilnya ini? Kelewatan. Nah, saya kelewatan satu tadi di sini. Ya, masih 1 menit. Oke. Dunia berkualitas. Nah, dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan.
bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Dr. William Glaser menyebutkan seperti semacam album foto sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda. Mungkin kita punya kenangan-kenangan dari saya sendiri. Usia saya sudah 32 tahun, baru 32 tahun itu banyak orang yang saya kenal, tapi tidak semuanya saya hafalkan. Hanya ada beberapa yang memiliki kenangan terbaik saja yang saya ingat. Bapak Ibu pun mungkin sama. Dari berapa puluh tahun mengenal banyak orang, mengenal banyak karakter, tapi tidak semuanya diingat sampai saat ini. Hanya orang-orang spesial saja yang dikenal. Ya bukan? Spesial menyakiti. Yang paling menyakiti atau yang paling membuat bahagia itu perlu dikenal. Tapi yang biasa-biasa betul atau lari. Jadi ketika belajar bersifat lebih umum dan universal dengan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Nah, selanjutnya, Pak, mana yang orang ngatur? Itu mudah, terbaca lebih mudah. Warna pink. Warna pink. 1, 2. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Orang yang menyalahi cinta. Paling kan Saya mencintaimu. Bicara apa perasaan? Aku mau teguh, kalau Iki jawab sejujur-jujurnya boleh di tidak ditulis tapi langsung diucapkan, atau mungkin kalau malu bisa ditulis saja. Yang pertama, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Ini termasuk tadi, karena ingatan kita tentu banyak. Kita bertemu dengan ratusan mungkin ribuan orang, tapi tidak semua kita ingat. Orang masih biasa-biasa setiap hari. Aku dulu mantan pertama yang saya milih sama saya dulu. Seperti itu. Yang paling mudah untuk saya punya guru yang paling pintar, yang paling ngengit, karena sih paling katanya dulu. Guru saya dulu di sekolah ada. Ingat, tapi yang belum besar jangan ingat. Ya, siapakah orang paling penting dalam hidup Anda? Silakan ditulis. Dosa suami, dosa istri, dosa anak, dosa saudara, dosa orang tua. Bebas, bebas siapa aja. Nomor 1. Orang yang paling penting. Usahakan yang pertama jangan ingat sebuah tulis. Kok bujurnya yang kayak apa? Apa? Oh, tangga nih. Nulis tangga. Oke, yang kedua, nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Bisa kejujuran, keikhlasan, bisa apa? Nilai yang baik, yang menurut yang penting bagi Anda itu apa? Nilai yang paling baik bagi diri Anda itu apa? Nah, kita coba buka-buka memori kita. berarti kita mulai dari kita sendiri. Iya. Aku harus siapin ini. Misalkan yang paling baik bagi saya tidak pernah mencuri kotak amal, lah ini baik. Suka dimanfaatkan. Gak apa-apa dimanfaatkan tuh gak apa-apa. Khairun nasi anfa'uhum khuluqan wa khairun nasi nih wa anfa'uhum linnas. Terus yang ketiga, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang paling Anda inginkan ada pada diri Anda? Kira-kira jenengan semua pengen menjadi sosok seperti apa? Saya pengen menjadi orang yang tercantik di dunia. Saya ingin menjadi orang terkaya dan terkenal di dunia. Misalkan, seperti apa? Ini menunjukkan sejauh mana motivasi dan cita-cita keinginan kita. Sampai? Yang keempat, apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Pernah lomba makan kerupuk di kecamatan, misalkan. Pencapaian apa yang sangat Anda banggakan?
dari mulai lahir sampai sekarang. Kalau saya sendiri pencapaian terbesar saya pernah mengalahkan sekitar 5 miliar dan saya menjadi juara 1. Ketika ibu saya mengandung, sel sperma itu kan ketika keluar kan dia keluaran. Saya pemenang lari ketika itu, makanya bagi aku. Orang menang lah bagi aku, jadi sopo jadinya. Jadi kita terus dan jadi pemenang. Ya. Nah. Lomba lari musuh miliaran, ya, menang juara 1. Dan jadi kita semua yang ada di sini. Terus yang kelima, apa pekerjaan ideal bagi Anda? Pekerjaan ideal bisa dodolan. Apa? Sharing manfaat. Pekerjaan Bu. Oh, siap. Nah, berbagi. Oh, hilang. Oke. Terus yang keenam, ceritakan bagaimana perjalanan hidup Anda di mana Anda berasal dari titik puncak hidup Anda. Singkat saja. Ada yang mau cerita? Kalau yang 6 ini saya persilakan Bapak Ibu mungkin menceritakan maju ke depan. Lalu makanya yang nomor 6 ini jangan ditulis. Mungkin ada yang menceritakan. Misalkan dulu saya ini adalah seorang anak petani. Dulu saya bekerja di klinik Songseng. Setelah saya pindah, ini cerita pengalaman perjalanan hidup Anda dari mulai sekolahnya dulu seperti apa, zaman dulu sekolah. Karena saya yakin zaman kita sekolah dulu tidak sama dengan anak sekarang sekolah. Dulu kita sekolah sudah biasa berhadapan dengan penggaris kayu dan penghapus, berlempar mentah, ya kan? Dan kita pulang gak akan berani dengan orang tua. Mari dokter tambah acur. Nah, ada? Dulu. Yang ketujuh, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Ini bisa sosok atau bisa pengalaman yang paling bermakna. Oke, kalau saya nanti saya ambil, saya coba baca. Hah? Ngomong ya? Ngomong. Oh, gak bosan. Guru-guru. Nomor 1, siapakah orang yang paling yang paling penting ibu, terutama ibu. Kalau dari disuruh milih kedua orang tua, saya milih ibu saya. Terus boleh yang kedua Pak ya? Yang kedua bapak saya, yang ketiga orang yang mencintai saya. Semua orang, kita semua. Hah? Kita semua mencintai. Kamu mencintaiku? Iya lah. Nomor 2, nilai-nilai kebajikan. Saya itu suka berbagi manfaat, Pak. Dalam artian yang tidak dimanfaatkan, gitu. Yang ketiga, apa nih? Kalau Anda ingin menjadi orang ideal, saya ingin menjadi wanita kuat, wanita hebat, wanita sukses, super Selawase yang bermanfaat. Nomor 4, apa pencapaian yang Anda banggakan? Saya itu basicnya manja. Pencapaian yang saya banggakan itu saya mampu bangkit di saat saya terpuruk. Saya mampu bangkit sendirian di saat saya terpuruk. Yang nomor 5, pekerjaan tentu saya guru, Pak. Karena saya sekarang guru, saya harus membanggakan guru. Untuk iklan itu hanya sampingan saja. Ya. Nomor berapa nih? Nomor 6, apa nih? Ceritakan bagaimana bagian perjalanan gimana Anda merasa itu akhirnya di puncak itu Anda. Sedikit aja. Oh, sedikit aja. Bagian perjalanan hidup Anda. Yang mencapai puncak keberhasilan. Saya mampu keluar negeri gratis. Itu. Sedikit aja. Nomor 7, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Dicintai oleh orang yang mencintai saya. Wah,
Oke, selanjutnya sudah diwakili oleh Bu Wita. Yang kelima ini apa? 5 posisi restitusi. Nah, ini ada 5 posisi restitusi atau 5 posisi kontrol. Yang pertama ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Sini adalah posisi kontrol. Yang pertama penghukuman, ya ada penghukuman. Penghukum itu pasti dengan nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata yang melotot. Nah, yang kedua pembuat merasa bersalah. Ini biasanya untuk melas. Ya, nada suara melas lalu sedih, bahasa tubuh merapat pada anak lesu. Biasanya gini, kamu gak kasihan kok sama bapak guru, sama ibu guru. Sudah pagi-pagi datang ke sini, kok sampai belum datang. Itu fungsi pembuat merasa bersalah, membuat agar anak itu mikir, yang mesakna guruku pakai disik pakai omah waktu. Aku semua maer kok pakai carry. Seperti itu. Terus yang ketiga adalah posisi teman, nada suara ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Ya, seperti guru SD rata-rata seperti teman dengan anak-anaknya. Yuk, guru kadang seperti itu. Terus selanjutnya pemantau, nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Ini hanya sebagai pengawas atau mengawasi anak. Dan manajer, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak takut dan mendekat ke murid. Nah, ini ada posisi kontrol restitusi, ada motivasi eksternal, ada motivasi intrinsik. Yang pertama identitas gagal, itu perilaku negatif, itu menghukum dan membuat orang merasa bersalah, itu lebih ke gagal. Untuk yang berhasilnya adalah perilaku kontrol positif dan kontrol diri, seperti teman, seperti pemantau atau manajer. Jadi penghukum dan membuat orang merasa bersalah itu tidak efektif. Lebih efektif pendekatan secara teman, secara pemantau atau secara manajer. Kalau saya kalimatkan, ini seperti quantum teaching. Kita masuki dunia mereka, lalu kita bawa mereka ke dunia kita. Nah, seperti itu. Selanjutnya restitusi, segitiga restitusi. Nah, ini yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, ini yang kemarin saya coba praktekkan pada anak, segitiga restitusi. Yang pertama 3 sisi segitiga restitusi, ada langkah dan ada jari kontrol. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ketika anak melakukan kesalahan, kita coba tanya anak tersebut, dia tahu nggak kesalahannya apa. Misalkan anak itu terlambat ke sekolah, kita akan menanyakan, kamu tahu nggak kenapa bapak panggil? Maka anak itu dengan akan menyadari, kenapa aku dipanggil, apa yang saya lakukan sampai dipanggil. Itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ketika anak tersebut mengatakan, iya pak, saya tadi pagi telat datang ke sekolah. Nah, maka tindakan bapak ibu guru selanjutnya adalah, ya udah nggak apa-apa, jangan langsung dimarahi. Nggak apa-apa, salah itu biasa. Manusia bapak ibu guru pun juga pernah melakukan salah. Itu adalah tindakan atau validasi tindakan salah. Kita menunjukkan bahwasanya itu salah, tapi tidak dengan menghakimi anak tersebut. Ya. Terus yang selanjutnya, ketika menanyakan keyakinan, selanjutnya kita tanyakan, kira-kira kamu kenapa kok tadi bertanya telat? Maka nanti anak tersebut akan menyampaikan alasannya. Tadi malam saya main HP pak, misalkan. Tadi malam saya nonton volley. Tadi malam saya harus dari pasar malam dan sebagainya. Nah, barulah dari situ bapak ibu guru menanyakan kira-kira seperti apa pun besok-besok tidak telat lagi. Biar tidurnya tidak kemalaman lagi. Otomatis nanti anak tersebut akan mencari solusi dengan sendirinya. Berarti saya kalau malam nggak boleh tidurnya larut malam, karena kalau saya tidurnya larut malam nanti paginya pasti kesiangan. Inilah posisi restitusi. Terus selanjutnya, nah ini segitiga restitusi. Nah, jadi seperti ini, validasi tindakan yang salah yang pertama, yang kedua menanyakan keyakinan, dan yang terakhir menstabilkan identitas. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah,
Terus kita menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita langgar. Setelah kita punya keyakinan kelas, kira-kira kita tanyakan, kira-kira kalau kamu datangnya terlambat itu melanggar keyakinan kelas kita apa tidak? Maka anak tersebut karena keyakinan kelas sudah dibuat sebelumnya secara bersama-sama, otomatis anak tersebut akan mengetahui di poin mana dia melanggar di keyakinan kelas tersebut. Terus setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan kamu bukan satu-satunya pernah melakukannya. Nah, seperti itu. Ini adalah materi terakhir dari mata. Oke, ada contohnya. Saya coba putarkan contohnya tadi. Laptop penting. Video bisa. Ya, keyakinan kelasnya contohnya mungkin nanti saya coba kirim di link group. Nah, kemarin yang saya tampil itu Arjuna sama Suci. Arjuna sama Suci kemarin. Nah, mungkin nanti akan saya kirimkan linknya di grup. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya dari Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan mungkin? Oh, tidak tanya itu ada beberapa indikasi. Pertama sudah paham, kedua bingung, ketiga aras-arasan, keempat ngantuk, kelima kurang berber, keenam lesu. Semuanya. Sembunyi boleh. Lesu. Habis ini kita makan. Mau makan apa ada? Ada pertanyaan? Satu pertanyaan mungkin dari guru kepala sekolah. Dijelaskan penghargaan tadi kan berbeda. Tadi kan ketergantungan mendapatkan penghargaan itu kan, penghargaan yang paling baik itu yang bagaimana? Apa cuma ucapan atau berupa barang? Itu pertanyaan saya. Ya, terima kasih. Penghargaan itu karena terima kasih Bu dan ditanyakan tadi penghargaan yang baik bagi anak itu seperti apa. Jadi yang dapat berkesinambungan tidak hanya dalam satu waktu tapi juga nanti kedepannya sudah jadi lebih baik. Nah, penghargaan itu banyak. Kalau yang saya ketahui kemarin penghargaan itu ada penghargaan secara barang atau materi dan juga ada penghargaan yang sifatnya non verbal. Contoh, anak itu pintar, kita kasih jempol, itu sudah merupakan apresiasi. Bagus sekali anak-anak. Dan biasanya penghargaan itu kita bisa berikan di beberapa hal tertentu, tidak setiap hari. Yang tidak diperbolehkan itu adalah penghargaan yang sifatnya terus-menerus. Misalkan sekarang tadi kita suruh mengerjakan di papan tulis, nanti yang bisa menyelesaikan kita kasih hadiah. Besok lagi kita suruh, kalau tidak banyak, anak-anak nggak akan mau. Nah, beda kalau bagus kita kasih nilai misalkan. Seperti secara tidak sadar dengan anak-anak kita suruh mengerjakan misalkan PR, itu nanti akan kita kasih nilai. Itu juga merupakan sebuah penghargaan. Nanti kalau mereka setelah UTS kita kasih nilai, kita kasih rapot, itu juga merupakan penghargaan atas apa yang mereka lakukan. Bahkan kalau di absen saya, itu nilai yang paling tinggi itu saya letakkan di nilai adot, di nilai absensi. Sepintar apapun anak tersebut, kalau tidak pernah masuk dan bersekolah sakar dulu, pasti nilainya tidak akan bagus. Karena di dalam pendidikan itu yang diutamakan pendidikan karakter. Makanya dalam merdeka belajar, Gajah Dewa mengatakan guru itu ibarat petani dan murid-murid itu ibarat tanaman padi. Padi seperti apapun padi, kalau ditanam dia tumbuh akan menjadi padi, tidak akan berubah menjadi jagung. Ya, jagung kita tanam akan tetap menjadi jagung, tidak akan berubah menjadi yang lain.
walaupun bisa mati. Nah, tugas guru adalah menjaga dan mendidik itu agar dia tumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing. Nah, kembali tadi penghargaan itu kalau misalkan dalam bentuk pemberian barang itu memang tidak efektif untuk sekali dua, untuk jangka panjang. Itu efektif untuk jangka waktu pendek karena anak akan kehilangan motivasi dia untuk belajar dengan sendirinya. Sedangkan yang kita berikan kepada anak, bagaimana anak itu menyadari bahwasanya belajar itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk mendapat hadiah dari orang lain. Ya, itu untuk mengembangkan diri sendiri. Bagaimana saya belajar harus pintar itu yang dapat kita sendiri, bukan bapak ibu guru nanti yang dapat kebaikannya. Seperti itu. Sampai boleh? Mungkin ada lain? Tadi mungkin ada pertanyaan? Ada? Berita? Kalau kita guru saya sih. Pak saya sampun ya? Sampun. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya pada siang hari ini. Semoga tidak bosan, walaupun masih bosan aslinya. Terima kasih sudah pada siang hari ini. Terima kasih atas motivasinya karena ini juga merupakan penghargaan yang tinggi bagi saya. Dengan kedatangan Bapak Ibu guru di dalam presentasi saya ini merupakan penghargaan yang tinggi bagi saya. Dan ini insya Allah untuk jangka panjang karena dengan kedatangan seperti ini mengidentifikasikan, menandakan bahwa kita itu solid, kita itu bisa bersatu dan insya Allah kita bisa maju bersama-sama. Dan beberapa dari Bapak Ibu guru juga ada yang mengikuti pendidikan guru penggerak di angkatan 11 yang hari ini buka sampai tanggal 27, sekarang masih tanggal 25, masih ada 2 hari. Insya Allah nanti kalau ada yang mendaftar kita akan saling bantu untuk bagaimana cara kita bisa bergerak bersama, maju bersama. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.